Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian baru, dalam materi baru, kajian pembahasan tentang ilmu faraid, tentang ilmu waris, ilmu pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia kepada keluarga dan orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu di antara bukti keagungan, kesempurnaan, dan kemuliaan agama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatur semua sisi kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan semua yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Salah satu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkaitan dengan harta manusia. Bukan hanya harta tatkala orang itu masih hidup, tapi tatkala seseorang itu sudah meninggal dunia. Dan ini masalah yang penting, karena sudah merupakan salah satu di antara fitrah kehidupan umat manusia, bahwa manusia itu senang dengan harta, senang cari harta, senang ngumpulkan harta. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah." Telah dibuat senang dalam kehidupan umat manusia untuk senang kepada nisa, kaum wanita, untuk senang kepada al-banin, anak keturunan, untuk senang kepada harta benda. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut wanita, menyebut laki-laki senang dengan wanita, itu dengan bahasa global. Dengan bahasa global. Senang dengan wanita, begitu. Senang dengan anak-anak, begitu. Tapi tatkala Allah menyebut senangnya manusia dengan harta, Allah tidak menyebut amwal, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut satu demi satu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab, emas perak yang banyak. Wal khailil musawwamati, kendaraan yang mewah. Wal an'am, yani rojo koyo, binatang-binatang ternak. Wal hars, perkebunan, persawahan, pertanian, dan yang lain. Lah, kesenangan yang fitrah itu pada waktu orang itu masih hidup memang bisa dia nikmati untuk dia dan untuk keluarganya. Tapi akan terasa ada yang merusak sisi kebahagiaannya, kesenangan manusia, kalau tidak ada jaminan apa yang akan terjadi dengan harta bendanya tatkala seseorang itu meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menggariskan satu masalah, bahwa orang yang punya harta, orang yang memiliki harta benda, itu terjamin hartanya. Tatkala dia masih hidup tidak akan ada yang bisa mengambilnya dengan jalan paksa, kecuali dia ridha. Dan setelah orang itu meninggal dunia, maka harta itu nggak akan kemana-mana, akan diwarisi, akan jatuh
kepada orang-orang yang dekat dengan dia, kepada orang-orang yang dia cintai, keluarga dekat dia sendiri, istri, anak, maupun orang tua, maupun yang lainnya. Dan itu menunjukkan kepada kita perhatiannya syariat kepada kehidupan umat manusia. Kesempurnaan agama ini mengatur hidup manusia, baik tatkala orang itu masih hidup maupun tatkala orang itu telah meninggal dunia. Dan ilmu ini para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu waris ini adalah ilmu yang agung. Ilmu waris ini adalah ilmu yang mulia. Bukti kemuliaannya, pertama, Allah Subhanahu wa taala menjabarkan warisan ini dengan panjang lebar dan gamblang dalam ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan pembagian ini kepada malaikat yang didekatkan. Tidak pula kepada seorang nabi dan rasul yang diutus. Tidak pula kepada yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membagi sendiri dengan gamblang, jelas, panjang lebar dalam ayat-ayatnya yang mulia. Dalam surat An-Nisa dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mewasiatkan untuk anak-anak kalian yang laki-laki mendapatkan 2 bagian anak yang perempuan. Ayat berikutnya dengan akhir ayat dalam surat An-Nisa. Itu menjelaskan bahwa masalah faraid itu masalah yang agung. Masalah faraid itu masalah yang penting. Sampai-sampai Allah menjabarkan dengan tuntas, dengan gamblang dalam ayat-ayat Al-Quran. Di saat banyak kewajiban-kewajiban syar'i yang lainnya, banyak hal-hal yang lainnya yang dalam Al-Quran itu global penjabarannya dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semacam zakat misalkan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Penjabarannya, apa saja yang dizakati, bagaimana cara menzakatinya, syarat-syaratnya, semuanya terdapat dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam sebuah hadis riwayat Imam Hakim yang beliau mensahihannya dan disepakati kesahihannya oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas. Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkan Al-Qur'an itu kepada manusia. Wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid, ilmu waris, dan ajarkan ilmu itu kepada manusia. Fa inni mru'un maqbuz, karena saya itu orang yang bisa meninggal dunia. Wa inna al-ilma sayuqbad, ilmu pun nanti akan dicabut oleh Allah. Wa tadhharul fitan, dan akan nampak malapetaka perhara agama pada waktu itu. Hatta yakhtalifa lithnan fil fariidati wa la yajidani man yaqdi biha, sehingga nanti akan datang 2 orang yang berselisih dalam masalah waris. Lalu keduanya cari-cari orang untuk membagi, itu nggak ada. Keduanya tidak menemukan orang yang bisa untuk membagi warisan yang ada pada keluarganya. Dan ini salah satu di antara perintah agung. Rasulullah SAW memerintahkan untuk ta'allamu al-fara'idha, untuk belajar dan mengajarkan kepada manusia. Bahkan dalam riwayat yang lain dari jalur Abu Hurairah dengan sanad yang dilemahkan oleh sebagian para ulama atau yang dilemahkan oleh para ulama, Rasulullah SAW menyebut bahwasanya faraid itu adalah nisful ilm, separuh dari ilmu. Kenapa disebut separuh? Karena ilmu itu ada ilmu yang berkaitan dengan orang yang masih hidup dan ada ilmu yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan faraid, ilmu yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal dunia. Begitu juga dengan
Begitu yang menunjukkan tentang kemuliaan ilmu ini adalah perhatian para sahabat, perhatian para ulama, perhatian para salafun salih terhadap ilmu yang agung ini, menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan, keagungan kita mempelajarinya. Cukuplah yakni keagungan dan kemuliaan ini adalah faraid, bagian dari agama. Kalau kita mempelajarinya berarti masuk dalam keumuman kemuliaan mempelajari ilmu. Kemuliaan mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis, yang disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat tentang keutamaan mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Subhanahu wa taala, kitab yang akan kita jadikan panduan untuk mempelajari faraid ini, karena ini adalah ilmu dasar. Di dalam belajar faraid, maka kitab yang akan kita pelajari adalah Talkhis Fiqhil Faraid, ringkasan fikih faraid oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Insyaallah Subhanahu wa taala, cara yang akan kita gunakan untuk mempelajarinya, pertama kita baca kitabnya. Yang kedua, kita pelajari masalah-masalah yang terdapat padanya dengan global dan pada level pendasaran. Karena semua ilmu itu bertahap, butuh tahapan-tahapannya. Kemudian, kita tidak terlalu banyak masuk kepada permasalahan-permasalahan yang rumit yang terdapat dalam ilmu faraid. Kita jadikan pelajaran kita kali ini adalah mendasari pondasi ilmu faraid. Kalau kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, maka bisa kita lanjutkan pada kitab yang lebih luas dan penjabaran yang lebih gamblang insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita usahakan, apa yang kita laksanakan di dalam menjalankan syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu-ilmu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.